Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Renaldi dengan NPM 202343502303 dari kelas SJ. Kali ini saya akan mempresentasikan materi dari proposal atau penulisan ilmiah yang saya tulis di makalah menjadi sebuah presentasi atau menjadi PowerPoint yang berjudul Pemilihan Data Karyawan Terbaik dengan Metode Simple Additive Weighting atau biasa disebut SAW di PT Samudra Karya Muda. Selanjutnya ada pula bagian latar belakang. Latar belakang terdiri dari 4 poin. Yang pertama, SDM sebagai aset utama. Isinya adalah kualitas karyawan sangat mempengaruhi produktivitas, efektivitas operasional, dan daya saing perusahaan. Yang kedua, penilaian masih manual. Proses pemilihan karyawan terbaik di PT tersebut masih mengandalkan pertimbangan subjektif penilai. Yang ketiga, banyak kriteria dan karyawan. Semakin banyak kriteria dan karyawan membuat evaluasi kompleks, lambat, dan rawan kesalahan atau biasa disebut human error. Poin yang terakhir, solusi. Solusinya itu kita menggunakan SPK dengan SAW. Metode Simple Additive Weighting dipilih karena perhitungan sederhana, objektif, dan mudah menghasilkan perangkitan alternatif. Dampak jika dibiarkan dari yang sebelumnya, yaitu hasil penilaian tidak konsisten antar periode. Yang kedua, kepercayaan karyawan terhadap pemilihan menurun. Yang ketiga, keterlambatan proses penghargaan dan promosi. Dan terakhir, data historis penilaian tidak terdokumentasi dengan baik. Ada pembatasan rumusan dan tujuan penelitian. Yang pertama, batasan masalah. Batasan masalah ini terdiri dari 5 poin, yaitu fokus pada metode SAW sebagai metode SPK yang utama. Yang kedua, data penilaian karyawan di PT Samudra Karya Mulia. Yang ketiga, kriteria ditetapkan berdasarkan kebijakan perusahaan. Yang keempat, sistem berbasis web hanya memberi rekomendasi. Dan yang terakhir, tidak dibandingkan dengan Topsis, Mora, atau WP. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana merancang SPK pemilihan karyawan terbaik. Yang kedua, bagaimana menerapkan metode SAW pada penilaian multikriteria. Yang ketiga, bagaimana mengimplementasikan sistem berbasis web. Dan yang terakhir, bagaimana hasil SAW meningkatkan objektivitas dan efisiensi. Tujuan penelitian berikut adalah merancang membangun SPK berbasis web. Berikutnya, menerapkan metode SAW dalam perankingan karyawan. Yang ketiga, menghasilkan proses normalisasi dan pembobotan otomatis. Dan yang terakhir, menguji efektivitas Simple Additive Weighting dalam mengambil keputusan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ringkasan variabel landasan teori. Ini ada di bab 2, tinjauan pustaka bagian A. Terdiri dari 6 poin. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sistem pendukung keputusan. Sistem berbasis komputer untuk membantu pengambilan keputusan menyelesaikan masalah semi atau tidak terstruktur. Dan yang kedua, tujuan SPK, mengurangi subjektivitas, mempercepat pengelolaan data, dan meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan. Yang ketiga, karakteristik SPK, interaktif, berorientasi proses keputusan menggunakan model matematis fleksibel dan menghasilkan informasi akurat. Poin yang keempat, komponen SPK. Komponen SPK ini menjelaskan tentang manajemen data, manajemen model antarmuka pengguna, dan manajemen pengetahuan. Poin yang kelima, tahapan keputusan atau biasa kita sebut SIMON. SIMON itu adalah isinya inteligensi, desain, choice, dan implementation sebagai 4 tahap pengambilan keputusan. Dan poin yang terakhir, metode Simple Additive Weighting atau bisa disebut SAW. Metode multikriteria yaitu terdiri dari beberapa poin. Pertamanya, pembobotan kriteria, normalisasi matriks, lalu perangkitan nilai frekuensi tertinggi. Lanjut slide berikutnya, yaitu penelitian relevan. Ada di bagian tabel 2.1, ringkasan penelitian terdahulu terkait metode SAW.
Di nomor 1, penelitian tahun 2022 yang diteliti oleh Putra dan Wijaya. Judul penelitiannya yaitu analisis penerapan SAW dalam penentuan karyawan terbaik. Metode yang digunakan SAW yaitu hasil penelitian perakitan objektif berdasarkan beberapa kriteria penilaian. Yang kedua, peneliti tahun 2023 yang diteliti oleh Sari, Hidayat, dan Rahman. Judul penelitiannya yaitu implementasi SAW dalam penilaian karyawan berbasis web. Metode yang digunakan SAW dan website. Hasil penelitiannya adalah mempercepat penilaian dan hasil lebih transparan dibanding manual. Adapun poin yang ketiga yaitu diteliti tahun 2024 oleh Nugroho dan Setiawan. Judul penelitiannya adalah SPK penentuan karyawan berprestasi menggunakan SAW. Metode yang digunakan SAW. Hasil penelitiannya yaitu mengelola berbagai kriteria bersamaan perakitan konsisten. Yang keempat, peneliti tahun 2022 oleh Prasetyo dan Kurniawan. Judul penelitiannya adalah penerapan SPK untuk evaluasi kinerja karyawan menggunakan SAW. Metode yang digunakan sudah jelas, yaitu SAW. Hasil penelitiannya adalah mengurangi subjektivitas dan meningkatkan efektivitas keputusan. Adapun poin yang kelima yaitu peneliti tahun 2023 Saputra Wibowo dan Lestari. Implementasi SAW dalam pemilihan karyawan teladan. Metode yang digunakan yaitu SAW. Hasil penelitiannya berupa atau isi normalisasi pembobotan perakitan otomatis atau biasa kita singkat lebih efisiensi. Dan yang terakhir, Hidayat, Firmansyah, dan Putri diteliti tahun 2023. Judul penelitiannya adalah SPK pemilihan karyawan terbaik berbasis web menggunakan SAW. Metode yang digunakan sudah jelas, yaitu SAW dan website. Hasil penelitiannya adalah mengolah data penilaian dan laporan hasil seleksi cepat dan akurat. Lanjut slide berikutnya tentang algoritma yang digunakan. Yang tadi saya sudah jelaskan, algoritma yang digunakan yaitu menggunakan metode simple additive weighting atau biasa disebut SAW. Adapun alur perhitungannya terdiri menjadi 6 bagian. Yang pertama, tentukan alternatif, yaitu seluruh data karyawan yang akan dinilai. Lanjut ke poin yang kedua, yaitu tentukan kriteria dan bobot. Di sini menjelaskan tentang kehadiran, disiplin, tanggung jawab, kualitas kerja, beserta bobot dan jenis aturan atau atribut dalam kurung benefit atau cost. Susunan matriks yang keputusan itu ada di poin yang ketiga. Nilai setiap karyawan pada seluruh kriteria. Lanjut ke poin yang keempat, normalisasi benefit. Benefit ini berisi tentang nilai dibagi nilai maksimum. Cost yaitu nilai minimum dibagi nilai. Adapun poin yang kelima itu nilai frekuensi. Kalikan hasil normalisasi dengan bobot lalu jumlahkan tiap alternatif. Dan poin yang terakhir 6, perakitan. Perakitan ini berisi tentang urutan nilai preferensi terbesar ke terkecil sebagai rekomendasi karyawan terbaik. Itu saja yang saya dapat jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa ditanya melalui komen YouTube di bawah ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.